Shalom saudaraku yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar pelajaran The Secret of Judas. Kita sudah masuk di ayat yang ke-7 saudaraku. Ayat yang ke-6 kemarin kita belajar tentang malaikat. Kali ini ayat yang ke-7 kita belajar contoh yang lain lagi, yaitu tentang Sodom dan Gomora saudaraku. Ayat ke-7 ini kita akan bagi menjadi dua bagian. Yang pertama kita bahas Sodom dan Gomora. Yang kedua, di video yang akan datang kita akan bahas soal dosanya Sodom dan Gomora, yaitu LGBT. Yang bagian pertama dulu kita mau lihat saudaraku, kita baca ayatnya dulu. Saya akan bacakan di dalam terjemahan King James Indonesia. Sebagaimana Sodom dan Gomora dan kota-kota yang di sekitarnya dengan cara yang sama. Jadi kota-kota di sekitarnya ini dengan cara yang sama dengan Sodom dan Gomora, menyerahkan dirinya kepada percabulan sepenuh-penuhnya. Percabulan itu bahasa Inggrisnya fornication. Dan menuruti keinginan daging yang tidak wajar menjadi suatu contoh yang menderita pembalasan dari api yang kekal, saudaraku. Jadi ini contoh keempat, yaitu tentang Sodom dan Gomora. Nah, Sodom dan Gomora ini memang cerita yang sangat terkenal, di mana Allah itu membumi hanguskan Sodom dan Gomora. Walaupun Abraham itu berdoa syafaat karena Abraham melihat ada Lot di situ. Abraham meminta jika ada 50 orang benar, 40 orang benar, terus mungkin 30 orang benar, sampai dikatakan jika ada 10 orang benar, apakah engkau akan menghancurkan, membumi hanguskan Sodom dan Gomora, Tuhan? Tuhan katakan, jika ada 10 orang benar di sana, maka aku tidak akan membumi hanguskan karena 10 orang benar itu. Ternyata apa yang terjadi, saudaraku? Tidak ada 10 orang benar di sana. Kita mau lihat Lot. Lot itu punya istri dan punya 2 anak, punya 2 mantu, 6. Mantunya ternyata bukan orang benar, 4. Bayangkan, tidak sampai 10. Berapa penduduk Sodom dan Gomora? Apakah 100? Lebih? Atau 200? Kita nggak tahu. Itu kota yang sangat subur, dikatakan kota yang indah dan permai, sehingga Lot itu dalam bahasa Jawa itu kepencut atau tergiur, tertarik untuk masuk tinggal di Sodom dan Gomora. Dikatakan Abraham meminta Lot untuk memilih, dan Lot memilih Sodom dan Gomora itu. Bayangkan saudaraku, jadi tidak ada 10. Begitu keji, begitu jahat kota Sodom ini sehingga Tuhan membumi hanguskan. Nah, kota di sekitar Sodom itu Zoar. Ada satu kota namanya Zoar. Zoar ini sebetulnya juga dibumi hanguskan. Kita baca dalam Kejadian 19 ayat yang ke-21. Kejadian 19 ayat yang ke-21 dikatakan, sahut malaikat itu kepadanya, baiklah, dalam hal ini pun permintaanmu, ini permintaan Lot, akan kuterima dengan baik, yakni kota yang telah kau sebut itu tidak akan kutunggang balikan. Harusnya ditunggang balikan, harusnya dihancurkan, dihanguskan, tetapi tidak dibumi hanguskan karena Lot yang meminta. Harusnya Lot tuh naik ke gunung, saudaraku. Disuruh naik ke gunung, tapi Lot tak mau. Jangan ke gunung, ke Zoar saja. Berapa banyak orang Kristen? Ayo bertumbuh, naik ke gunung kesucian Allah, terus bertumbuh. Jangan, saya nggak mau naik terlalu dalam kepada kerohanian. Saya mau ke Zoar saja. Saya mau ke yang netral, yang suam-suam saja, yang tidak terlalu fanatik lah, kata mereka seperti itu, saudaraku. Akhirnya Lot binasa di Zoar, di mana ada anak-anaknya itu berbuat keji kepada Lot, sehingga lahirlah Bani Amon itu ya, Bani Amon dan Bani apa tadi itu, Bani Amon dan
Moab itu. Jelas dikatakan dalam Kejadian 19 ayat 37 sampai 38. Begitu keji kota Sodom. Zoar pun harusnya di bumi hanguskan karena Lot tidak jadi, saudara. Dosa apa sih kok sampai ini dosa ini begitu jahat sehingga Allah itu membumi hanguskan? Allah itu punya rule, saudara, punya rule. Jika dosa itu belum melebihi batas, saya punya contoh sebuah penggaris, saudara. Jika dosa itu masih segini, misalnya ini adalah puncak dosa dalam satu pribadi atau satu kota atau terserahlah satu lingkup gitu, saudaraku. Jika dosanya masih segini, Allah tidak akan menghukum. Tapi kalau dosanya sudah melebihi batas, Allah akan hukum, Allah akan membumi hanguskan. Demikian juga Kanaan, saudaraku. Kanaan dosanya belum melebihi batas, dosanya masih segini, sehingga Allah tunggu sekaligus membuat bangsa Israel itu bertumbuh, memberi ujian dan lain sebagainya. Dan memang Allah tahu lebih dulu, pas 40 tahun bangsa Israel selesai, dosanya Kanaan melebihi batas sehingga Kanaan diusir keluar. Demikian juga Israel, saat dosa Israel melebihi batas, Allah buang ke Asyur. Saat dosa Yehuda melebihi batas, Allah buang ke Babel. Jadi Allah itu punya aturan main, tidak sembarangan. Nah, bedanya orang nggak kenal Tuhan dengan orang yang kenal Tuhan, orang beriman, anak Allah dengan yang bukan anak Allah. Anak Allah, dosa mungkin cuma naik sedikit, saudaraku, itu sudah dihajar. Seperti orang tua terhadap anaknya nakal dihajar, dimarahin, ditegur, dinasihati. Tapi kalau anak orang lain enggak. Anak orang lain dibiarkan. Tapi kalau sudah lebih batas, misalnya memukuli anak kita atau orang lain itu ingin membawa senjata tajam, ingin menusuk anak kita, ya orang tua itu kan lebih batas. Orang tua marah dan dia pasti akan balas hukum itu anak orang lain itu. Jadi beda, saudaraku ya, cara kerja Allah tentang hukuman. Dan dosanya Sodom dan Gomora ini apa, saudara? Kalau kita belajar dalam Kejadian 17, Kejadian Kejadian 19, saudaraku. Kejadian 19 itu ada dosa yang dinamakan dosa LGBT atau dosa secara umum itu disebut dosa percabulan, saudaraku. Di mana Sodom dan Gomora ini ingin memakai dua orang yang masuk ke rumahnya Lot. Ingin makai itu bukan makai buat mainan atau main pingpong, basket, bukan. Ingin makai itu artinya berzina, berbuat keji, berbuat cabul, saudara. Ya, kita mau belajar tentang percabulan ini, saudara. Percabulan adalah suatu tindakan yang tidak sopan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain. Jadi contoh Yudas 1 ayat 7 ini memperingatkan kepada kita untuk menjauhi percabulan. Flee fornication. Jauhi percabulan. Ayat yang ke-6 kemarin tentang malaikat, jauhi dosa sombong, dosa dalam hati. Terus juga apalagi itu malaikat, dosa derajat, ya, meninggalkan derajat. Itu orang fasik. Sebelumnya Israel tentang ketidakpercayaan, saudara. Ini tentang Sodom dan Gomora, tentang percabulan. Nah, saya tulis, saudaraku, ada 5 tingkatan orang yang berlaku cabul. Tapi sebetulnya ada 6 tingkatan. Tingkatan ke-6 kita akan bahas satu video tersendiri. Karena ini penting, saudaraku. Dosa percabulan ini kita akan lebih detail di sini agar orang itu terbebas dari percabulan, saudaraku. Nah, adapun 5 tingkatan cabul atau percabulan adalah pertama, hati dan pikiran cabul, saudaraku. Hati dan pikiran cabul. Hal ini ditandai dengan keinginan melihat pornografi serta mendengar suara-suara percabulan, tontonan, televisi, video dan lain sebagainya yang cabul.
sampai hati dan pikirannya penuh dengan percabulan. Mereka menjadi terikat dengan hal-hal ini sehingga membuat hatinya dan pikirannya berorientasi kepada percabulan, saudaraku. Nah, ini menurut kedokteran, saudara bisa search di internet, orang yang cabul, pikiran dan hatinya penuh dengan percabulan akan membuat otaknya itu jadi tumpul, jadi bodoh. Itu secara medis, saudara. Saudara bisa baca tentang bahaya percabulan, itu bahaya pornografi, saudara. Nah, di sini tingkat awal. Kalau kita ada yang tingkat awal ini, cepat-cepat buang. Sekali cepat buang, jangan ada lagi. Kalau tidak, masuk ke tingkat kedua bahaya, yaitu masuk ke perkataan cabul, saudara. Perkataan cabul, jika tingkat pertama dibiarkan maka akan terjadi kebosanan. Aduh, tontonan cabul ini jadi bosan. Mulai dari gambar seperempat telanjang, separuh telanjang, full, sepertiga perempat telanjang, full telanjang, juga gak kuat, bosan dengan gambar video, akhirnya meluap kepada perbuatan atau perkataan cabul. Perkataan cabul ini mungkin mereka melakukan pelecehan seksual, mereka bisa melakukan guruan-guruan cabul, juga segala sesuatu dikaitkan dengan percabulan. Orang bahas apa, diguyoni cabul. Orang berpikir apa, berkata apa, diguyoni cabul. Semua cabul. Ini tingkatan kedua. Kalau sudah masuk ke tingkat kedua, cepat-cepat bertobat juga. Kalau semakin dalam, semakin sulit, saudaraku. Orang yang terikat dengan percabulan, pornografi ini sulit lepas. Harus dengan kuasa Allah, benar-benar bertobat sungguh-sungguh, benar-benar dididik, diajar firman Tuhan sehingga mereka bisa terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dengan setrikat, mereka mungkin berorientasi dengan fitness, dengan aku tak fitness saja, aku tak bepergian, tapi hati dan pikirannya nggak dibuang, tetap kembali lagi, jatuh lagi. Jadi harus dibuang dan diisi oleh kuasa Tuhan Yesus. Nah, ketiga, perkataan cabul, bosan, guyon gitu tuh bosan. Akhirnya masuk ke dalam tingkat tiga, yaitu tindakan cabul kepada diri sendiri. Nah ini, jika terus biarkan terjadi bosan juga kan perkataan cabul. Nah ini tindakan cabul meningkat melakukan orientasi seksual secara pribadi. Misalnya masturbasi. Itu masturbasi itu juga berbahaya, saudaraku. Secara medis bisa membuat kerusakan kepada jaringan atau organ kelamin kita, saudaraku. Jadi kita perlu berhati-hati. Bosen loh, akhirnya melakukan masturbasi, tindakan-tindakan cabul terhadap diri sendiri, memuaskan dan berorientasi seksual terhadap diri sendiri. Nah, jika terus dibiarkan saudara hal ini, maka masuk ke tingkat 4. Kan jadi bosan, masturbasi mungkin 1 hari 2 kali 3 kali atau 1 hari sekali tiap hari. Tapi nah terjadi kebosanan, masuk ke tingkat 4. Tingkat 4 itu tindakan cabul kepada orang lain, saudaraku. Nah ini akhirnya hal yang paling sederhana dilakukan adalah pelecehan seksual terhadap lawan jenis. Misalnya apa yang terjadi di berita-berita itu. Nah itu, saudaraku. Ini bahkan tidak sampai situ saja. Mereka akhirnya bisa melakukan hubungan suami istri dengan lawan jenis, bahkan sampai menjadi kebiasaannya. Nah ini berbahaya, saudaraku. Percabulan ini tingkat 4 ini sudah menjurus ke percabulan yang jahat, saudaraku, yaitu pergi ke lokalisasi atau panti pijat atau dan yang lain-lain, saudaraku. Bahkan kalau sudah menikah bisa berzina dan lain sebagainya. Hati-hati, baik orang yang sudah menikah maupun orang yang belum menikah. Buang pornografi, hindari pornografi, lari dari pornografi. Nanti bisa masuk ke tingkat 1, 2, 3, 4. Tingkat 4 rusak rumah tangga, rusak hidup, rusak rencana Allah, rusak sikap-sikap yang baik. Nah, kelima, nah ini tindakan cabul dalam roh setan. Ini tingkatan yang luar biasa, sudah tingkat tinggi ini. Nah, roh setan masuk karena bosen tuh.
berzina, masturbasi, pornografi, video, porn dan lain sebagainya. Bosan, akhirnya roh setan masuk karena sudah terlalu penuh dengan percabulan. Roh setan masuk. Nah, mereka akan berani melakukan percabulan, saudaraku. Misalnya tindak kejahatan pemerkosaan sampai ditambah dengan pembunuhan, bahkan tindakan-tindakan yang lebih kejam, bahkan tindakan-tindakan yang aneh-aneh, anak dengan orang tua dengan anak, dengan saudara, macam-macam. Dan sampai setelah percabulan itu terjadi pembunuhan. Nah, kenapa? Memang saudara bisa belajar peristiwa Amnon dan Tamar, di mana saat Amnon itu begitu bergairah dengan Tamar, adiknya, saudaraku, adik lain ibu, itu anaknya Daud, saudaraku. Setelah berbuat cabul itu Amnon malah benci, tidak ada cinta lagi. Lah itu percabulan, karena Amnon sudah penuh hati dan pikiran dengan cabul. Dia berorientasi terhadap diri sendiri juga nggak mampu, akhirnya berorientasi pada orang lain, saudaraku. Dan akhirnya dia dirasuk setan, dia akhirnya berani, saudaraku, melakukan tindakan percabulan terhadap saudaranya sendiri. Itu sudah tidak wajar, segila itu, keji, tapi dilakukan, saudaraku. Demikian juga Absalom, dia melakukan percabulan terhadap istri-istri ayahnya Daud. Itu dipertontonkan di sotoh rumah, mendirikan tenda dan melakukan percabulan di sana. Bayangkan, saudara, itu adalah video porno pertama, video porno yang luar biasa yang dipertontonkan di seluruh negeri, di negeri Yehuda saat itu, saudara. Di negeri Israel belum pecah, di negeri Israel saat itu, saudara. Bayangkan, saudaraku, itu luar biasa. Itu sudah dirasuk roh setan karena berbuat yang tidak wajar. Nah, itu, saudaraku, kepuasan tidak wajar ini, saudaraku, atau kedagingan tidak wajar ini adalah ciri khas dari kota Sodom dan Gomora. Bayangkan, orang laki loh itu yang datang itu, tapi mereka bawa, aku mau pakai dia. Itu di kata Lot itu, saudara. Ada banyak peristiwa-peristiwa percabulan. Saudara bisa baca di kitab Hakim-Hakim pasal-pasal terakhir. Itu juga percabulan, saudaraku. Si orang itu di Hakim-Hakim itu, saya belum catat ayatnya, saudaraku. Itu di Hakim-Hakim pasal terakhir 19 saudaraku. Itu ada orang Lewi dan gundiknya, saudaraku. Bayangkan, itu orang Lewi dan gundiknya. Nah, mereka bermalam di Benyamin, di Gibea. Ternyata mau dipakai, saudaraku. Ini orang-orang Dursila itu di Hakim-Hakim 19 ayat yang ke-22, kami mau pakai dia gitu. Nah, tapi di ayat yang ke-24 itu anaknya yang dikasih, saudaraku. Nah, terus, saudaraku, anaknya nggak mau, orang Lewi nggak mau. Akhirnya orang Lewi yang mengambil gundinya dan dikasihkan ke mereka. Perbuatan keji. Akhirnya apa? Gundinya mati, kan, saudaraku. Dan gundinya mati, orang Lewi ini, saudaraku, memutilasi gundinya ini. Memutilasi ini di ayat yang ke-29, dipotong-potong jadi 12 potong dan dikirim kepada seluruh suku Israel. Terjadi peperangan dan seterusnya di ayat yang pasal yang ke-20 21. Begitu kecil itu dirasuk roh setan, saudara. Ini Sodom dan Gomora juga begitu kecil, lebih batas sehingga Allah menghukum. Nah, LGBT itu singkatan dari lesbian, gay, biseksual, transseksual. Itu adalah puncak dari percabulan itu sendiri, atau istilahnya percabulan sepenuh-penuhnya, dikatakan dalam Yudas 1 ayat 7 tadi, menyerahkan diri kepada percabulan sepenuh-penuhnya. Sepenuh-penuhnya. Puncak percabulan itu adalah homoseksual, lesbian, biseksual, transgender. Itu saudara. Nah, dikatakan menyerahkan diri, berarti
Sodom dan Gomora ini benar-benar aktif atau keputusan dari diri Sodom dan Gomora itu menyerahkan diri kepada percabulan. Memang dibebaskan, dilampiaskan, dipuas-puaskan satu kota itu, saudara. Bayangkan, begitu kecil. Nah, itu tingkat yang keenam itu adalah lesbian, homoseksual. Dalam bahasa Alkitab itu pemburit, semburit. Itu. Ayo kita mau mengerti hal ini. Jangan sampai kita kena dosa pornografi, dosa percabulan sampai tingkatnya semakin meningkat sampai akhirnya bosan terhadap lawan jenis. Tingkat keenam itu sudah dirasuk setan, saudaraku. Itu udah LGBT. Bayangin tingkat 5 dosa dalam roh setan. Tingkat keenam itu lebih lagi. Dosa dalam roh setan, setan mengarahkan untuk sesama jenis. Ini kita akan lihat di dalam video selanjutnya tentang LGBT, saudaraku. Di sini kita sampai di sini dulu, saudaraku, tentang Sodom dan Gomora. Video yang akan datang kita akan bahas tentang LGBT. Saudara, pelajarin kitab Yudas ini dengan lebih detail, dengan lebih sungguh-sungguh. Saudara akan melihat bagaimana kefasikan di dalam akhir zaman ini merajalela. Seperti jarum suntik itu masuk ke dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Masuk dalam setiap pribadi. Baik itu yang pribadi yang terkenal maupun pribadi yang gak terkenal. Jabatan-jabatan tinggi dalam gereja maupun jabatan terendah dalam gereja. Atau gak punya jabatan, mungkin gak ada pelayanan, orang biasa atau orang hamba-hamba Tuhan. Semua yang latar belakang semua kena kefasikan ini. Bayangkan ketidakpercayaan, terus juga kefasikan, merangkak masuk sembunyi-sembunyi, itu dikatakan di ayat pertama. Juga malaikat itu dosa sombong, dosa merendahkan derajat kekristenan, dosa dalam hati, juga ini dosa percabulan. Kita mau belajar dengan dipimpin Roh Kudus, maka kita akan lihat bagaimana rencana Allah, nasihat firman Tuhan tentang orang-orang fasik sini. Kita nggak sampai masuk ke dalam kefasikan, bahkan kita bisa bertumbuh sampai jadi seperti Kristus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.